Badan pesawat hancur di udara, komponennya berterbangan, penumpangnya terlempar keluar di atas ketinggian 10.000 kaki. Juliana pada saat itu sadar kalau ia sekarang lagi terbang bebas, cuma pakai kursi penumpang guys. Wow. Selama akhir tahun 1960 hingga 1970-an, maskapai nasional Peru yaitu LANSA mendapat peringkat buruk guys karena beberapa kecelakaan yang menyebabkan kematian lebih dari 200 orang. Pada tahun 1966, penerbangan LANSA 501 nabrak gunung, sebanyak 49 orang penumpang tewas termasuk 6 awak. Kurang dari 4 tahun kemudian, penerbangan LANSA 502 mengalami nasib yang sama. Nah, dari 100 orang penumpang tuh hanya ada 1 orang yang selamat. Wow. Gimana kok maskapai ini banyak kecelakaan? Apa mungkin pada saat itu alat-alat belum canggih seperti sekarang? Apa gimana? Maskapai ini dapat reputasi buruk, tetapi maskapai LANSA ini terus beroperasi karena menjadi mode transportasi utama dari satu kota ke kota lainnya di negara Peru. Udah mah banyak kecelakaan, tapi masih aja gitu ya terus dikasih izin buat terbang. Harusnya kan di stop gitu guys. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kisah Juliana Kopka. Juliana Kopka lahir di Lima, bukan 5 angka 5, tapi 5 ini adalah nama kota di satu daerah di Peru. Nah, Juliana lahir pada tanggal 10 Oktober 1954. Ia merupakan anak tunggal, anak satu-satunya, anak sematawayang dari seorang ibu yang bernama Maria dan ayahnya Hans. Ayah Juliana ini adalah seorang ahli biologi dari Jerman. Nah, karena ayahnya ini ahli biologi, jadi pasti banyak neliti ke sana kemari. Mau gak mau orang tuanya pindah ke Lima di Peru untuk ngelakuin penelitian pada saat itu guys. Nah, ayahnya melakukan penelitian di daerah Pucallpa. Hingga Juliana ini hidup hanya berdua sama ibunya aja di rumah di daerah lama. Ketika Juliana umur 17 tahun, ibunya merencanakan buat pindah ke Pucallpa di bagian tengah negara Peru buat nyusul ayahnya yang pada saat itu lagi ngelakuin penelitian di sana guys. Pada saat itu ibunya ngerencanain buat OTW tanggal 22 Desember tahun 1971. Tapi si Juliana ini malah ngomong ke ibunya, "Bu, nanti aja atuh berangkatnya pas malam Natal. Soalnya kan aku mau ngadain perpisahan dulu dan ngerayain kelulusan sama teman-teman di sekolah." Jadi kan si Juliana ini pada saat itu baru beres ujian ya guys. Jadi pengen ngerayain dulu lah sama temen-temennya di tanggal 23 Desember. Si Juliana pengennya pada saat itu berangkat pas malam Natal aja pada tanggal 24 Desember. Akhirnya ya mau gak mau gitu ya, ibunya ngeiyain buat berangkat pas malam Natal aja. Ibunya waktu itu sempat bingung, ada gak ya tiket pesawat pas malam Natal? Takutnya udah habis gitu kan menjelang libur Natal, pasti banyak orang yang pada mudik. Mudik mah lebaran ya. Maksudnya liburan panjang lah gitu ya. Tapi pas dicari-cari akhirnya dapat juga tuh tiket di malam Natal. Hari H keberangkatan akhirnya tiba. Ketika itu tanggal 24 Desember 1971, tepat pada malam Natal, Juliana sama ibunya Maria akan berangkat tuh. Tapi kondisi cuaca pada saat itu sangat buruk. Bahkan beberapa maskapai banyak yang ngebatalin jadwal penerbangan. Tapi ada satu maskapai yang tetap maksain dan akan tetap melakukan penerbangan, yaitu pesawat apa lagi kalau bukan LANSA Airlines 508. Akhirnya Juliana dan ibunya pun terpaksa harus terbang menggunakan pesawat itu dengan total penumpang 92 orang. Dengan kondisi cuaca yang sangat buruk, mau gak mau pesawat ini dipaksa buat terbang karena tekanan dari maskapai sendiri buat ngejar liburan Natal. Mungkin si pilot dalam hatinya gak mau terbang ya guys, karena ngelihat cuaca yang sangat buruk gitu. Tapi meskipun cuaca benar-benar buruk, demi cuan mungkin ya jadi disikat aja lah sama maskapainya. Pantas saja reputasinya jelek, banyak tragedi kecelakaan. Cuaca buruk kayak gitu aja dilibas terus. Juliana dan ibunya masuk ke dalam pesawat. Semua penumpang duduk dengan tertib menggunakan sabuk pengaman. Begitupun dengan Juliana yang duduk di sebelah ibunya. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih 1 jam dari Lima ke Pucallpa. Namun 40 menit ketika pesawat mengudara, terlihat gumpalan awan hitam menyelimuti di sekeliling pesawat. Nah kan, udah dibilangin gak usah terbang malah terbang. Hujan badai turun dengan deras. Seketika pesawat pun mengalami turbulensi yang sangat kuat. Guncangan itu membuat seluruh penumpang cemas dan panik. Ditambah barang-barang yang ada di atas pun berjatuhan. Kemudian tak lama, ada sebuah petir yang menyambar bagian kanan dari sayap pesawat hingga membuat mesin sebelah kanan terbakar. Gini akibatnya kalau maskapai tetap maksain buat terbang pesawat demi cuan. Orang yang nyuruh terbang mah enak gak ikut terbang, lah yang dijadiin korban yang ada di dalam pesawat, ya kan?
Juliana, ibunya dan seluruh penumpang yang melihat kejadian itu histeris. Bahkan Juliana memegang erat tangan ibunya yang duduk di sampingnya. Perlahan-lahan pesawat pun hilang keseimbangan. Ditambah kondisi di dalam pesawat sangat gelap karena sudah mati listrik. Pesawat kini mulai terjun dengan bebas tanpa kendali. Seketika ibunya pada saat itu bilang, "Inilah saatnya akhir dari segalanya." Mendengar perkataan itu, Juliana makin ketakutan, ditambah jeritan-jeritan dari penumpang lain yang makin histeris. Pesawat kini makin menukik turun ketinggian dari 10.000 kaki. Dan momen yang paling mengerikan adalah ketika satu persatu bagian-bagian pesawat terletas pada ketinggian itu, hingga penumpang terlempar keluar pesawat. Begitupun dengan Juliana yang kini berada di luar pesawat, menyaksikan badan pesawat yang terbelah dan hancur berterbangan. Juliana manggil-manggil ibunya, tapi nggak ada jawaban. Juliana yang masih duduk terikat di kursinya, ia hanya bisa pasrah karena sekarang ia terjun bebas dari ketinggian 10.000 kaki menggunakan kursi penumpang yang nempel di badannya. Ketika Juliana ngelihat ke bawah, ia shock. Kemudian Juliana tidak sadarkan diri, guys. Wow, guys, kalian bisa bayangin gitu ya, duduk di kursi kemudian jatuh dari ketinggian 10.000 kaki, gak pakai parasut. Mengerikan, bukan? Wow. Akhirnya, setelah terjun bebas dari ketinggian 10.000 kaki, Juliana jatuh di tengah hutan hujan Amazon. Kurang dari 1 jam usai kejadian itu, Juliana sadar. Membuka perlahan-lahan matanya, melirik ke sekeliling. Ia baru sadar bahwa dirinya adalah satu-satunya yang selamat dari penerbangan Lansa 508. Meski nyawanya selamat, tapi lukanya parah. Tulang selangkangan patah, ada luka dalam di kakinya, tangannya juga luka. Penglihatan sedikit kabur, dan ia menderita gegar otak, guys. Dalam setengah sadar, Juliana memanggil ibunya, tapi tidak ada suara apapun. Juliana kini berada sendirian di tengah hutan hujan Amazon itu. Ia berusaha mencari sisa-sisa makanan dari puing-puing pesawat, dan ditemukanlah sebungkus permen untuk menahan rasa lapar. Juliana memperhatikan sekeliling bahwa ada beberapa mayat juga di sana yang tergeletak. Ia mencoba mencari ibunya, tapi tidak ditemukan. Ia pun pasrah dan ikhlas kalau ibunya mungkin telah meninggal. Walaupun itu membuat Juliana jadi rapuh dan putus asa. Tapi mau gimana pun juga, Juliana harus tetap bisa menemukan jalan keluar dari hutan itu. Juliana bingung harus ngelangkah ke arah mana, karena hutan itu bener-bener rapat gitu, guys. Nah, tapi si Juliana ini keinget gitu, guys, kalau dulu ia pernah diajarin ayahnya buat tetap bisa bertahan hidup di dalam hutan. Jadi si Juliana ini dulunya pernah diajak sama ayahnya ke hutan dan diajarin gimana caranya untuk bertahan hidup di dalam hutan, guys. Bermodalkan pengetahuan yang diberikan sang ayah, kemudian selangkah demi selangkah Juliana berjalan menyusuri rapatnya hutan selama berhari-hari tanpa makanan yang memadai. Berkat ilmu yang diajarkan oleh ayahnya, Juliana pun tahu dan sadar jalanan yang akan ia lewati mungkin banyak binatang buas atau ular berbisa. Kemudian ia melemparkan sendal di depannya untuk menguji tanah, apakah tanah itu pernah dilalui binatang atau belum. Walaupun cara yang ia lakukan itu agak membuang waktu cukup banyak gitu, guys. Tapi cara ini terbukti ampuh karena ia sepanjang perjalanan tidak menemukan binatang buas apapun. Saat itu tim pencari juga terus berkeliling menggunakan helikopter. Tapi karena rapatnya kondisi hutan, hingga tim pencari pun susah buat nemuin keberadaan bangkai pesawat dan juga Juliana. Ketika Juliana saat itu lagi jalan, ia tiba-tiba ngeliat aliran sungai dan ia coba buat nyusurin tuh aliran sungai itu dengan harapan kalau nanti aliran itu akan membawanya ke pemukiman penduduk. Juliana tahu kalau nelusurin atau ngikutin arah air dari hilir pasti akan ngebawanya keluar dari hutan. Meski si Juliana ini terluka, tapi dengan semangat dan ilmu pengetahuan dari sang ayah, ia terus berjalan selama 10 hari. Dia berharap bisa bertemu dengan seseorang sebelum meninggal karena kelelahan, guys. Wow, kalian bisa bayangin gitu ya, berjalan 10 hari tanpa makan di tengah hutan sendirian, seorang perempuan lagi. Wow. Pada satu titik, Juliana Kopka benar-benar lelah dengan semuanya. Gak ada makanan, bahkan luka-luka di tubuhnya makin parah. Hingga tangan sebelahnya pun sudah dikerumunin oleh belatung, guys. Namun kemudian, sebuah pemandangan muncul. Awalnya Juliana nganggep kalau itu hanya halusinasi aja. Si Juliana ini ngeliat di tepi sungai, dekat sebuah gubuk, ada perahu motor kecil dan juga sekaleng bensin. Juliana ingat saat ia belajar dari ayahnya, bensin adalah senjata ampuh dalam melawan belatung pemakan daging. Tak banyak membuang
membuang waktu, Juliana pun langsung berjalan mengambil dan menyeramkan bensin itu ke lengannya. Walaupun itu benar-benar sakit dan perih luar biasa, tapi berkat bensin itu, belatung yang mengerumuni tangannya bisa keluar. Juliana pun duduk di gubuk itu untuk istirahat. Nah, 1 jam kemudian datanglah 3 orang pria yang merupakan pemilik perahu motor itu. Ternyata mereka merupakan seorang penebang kayu guys, yang lagi nyari kayu di seputaran hutan tersebut. Awalnya para penebang itu ketakutan ngelihat kondisi Juliana yang duduk di gubuk itu dan mengira kalau Juliana ini adalah hantu air di daerah sana guys. Namun Juliana yang bisa berbahasa Spanyol dan menjelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Akhirnya 3 orang warga itu pun memberinya pertolongan pertama, kemudian membawa Juliana ke desa terdekat menggunakan perahu motor itu. Dengan perjalanan yang ditempuh mencapai 7 jam. Ketika Juliana sampai di desa terdekat, keesokan harinya ada seorang pilot lokal yang menawarkan diri untuk menerbangkan Juliana ke rumah sakit di Pucallpa. Karena warga di sana khawatir dan kasihan gitu guys ngelihat kondisi Juliana yang makin memburuk. Dengan kebaikan warga desa di sana, akhirnya Juliana pun dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit, Juliana disambut oleh ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, Juliana kembali bertemu dengan sang ayah. Ia memeluk erat ayahnya sambil menangis. Juliana juga menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya dan juga ibunya. Nah, ketika Juliana dirawat di rumah sakit inilah berita tentang satu-satunya penumpang yang selamat dan melakukan perjalanan selama 10 hari di hutan menyebar dengan cepat. Wartawan bergegas datang ke rumah sakit untuk mewawancarai Juliana. Bahkan hingga ada beberapa wartawan yang menyamar sebagai tim medis untuk bisa bertemu Juliana. Ya, memang pada saat itu Juliana masih belum mau gitu ya memberikan informasi apapun. Menurutnya, apa yang ia alami bukanlah salah satu yang ingin ia bagikan pada orang lain. Dia kehilangan ibunya dan menyaksikan mayat yang seolah menghantui dirinya selama bertahun-tahun guys. Setelah Juliana pulih dari cedera, ia membantu tim pencari untuk menemukan lokasi kecelakaan dan mayat para korban. Akhirnya, pada tanggal 12 Januari 1972, regu pencari menemukan mayat ibunya, yaitu Maria Kopka. Setelah Juliana benar-benar pulih dari cedera, akhirnya dia melanjutkan hidupnya seperti biasa dan melanjutkan pendidikan demi meneruskan jejak orang tuanya. Juliana kemudian pindah ke Jerman dan ia belajar biologi di Universitas Kiel dan lulus pada tahun 1980. Ia menerima gelar doktor dari Universitas Ludwig Maximilian dan kembali terbang ke Peru untuk melakukan penelitian mamalia, khususnya kelelawar. Sesudah kecelakaan itu terjadi, Juliana tidak begitu saja melupakan kejadian itu guys. Bahkan selama bertahun-tahun, ia masih terus teringat dan dihantui perasaan sedih karena kehilangan ibunya. Dan Juliana juga kerap berpikir, kenapa ia satu-satunya orang yang selamat dari puluhan penumpang lainnya. Ya, itu udah keajaiban ya guys. Itulah kata-kata yang Juliana keluarkan ketika diwawancarai pada tahun 2010. Aksi bertahan hidup Juliana yang hampir mustahil itu, hingga banyak orang yang berspekulasi, berpikiran liar bahwa Juliana ini duduk di sabuk pengaman dan dengan demikian terlindung dari benturan karena kursi pesawat itu empuk. Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa sepasang kursi yang ada di setiap sisi Juliana berfungsi untuk parasut dan memperlambat jatuhnya ke tanah guys. Apapun yang menjadi spekulasi dan tanggapan orang lain pada saat itu, yang menjadi lebih berharga adalah Juliana masih bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya walaupun ia harus kehilangan ibunya dalam penerbangan tersebut guys. Kisah bertahan hidup di hutan Juliana ini telah banyak diberitakan dan menjadi bahan naskah film-film fiksi panjang dan satu film dokumenter, The Story of Juliana Kopka, pada tahun 1975. Kemudian 25 tahun kemudian sutradara Werner mengulang kembali kisah Juliana dalam film yang berjudul Wings of Hope pada tahun 1998. Itu dia guys, kisah Juliana Kopka yang selamat dari kecelakaan pesawat Lansa 508 yang jatuh dan hancur di atas ketinggian 10.000 kaki. Semoga dengan adanya kisah Juliana ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita ya guys. Dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, ayo guys subscribe dulu channel ini. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Gua Wilday. Bye.